Halo semuanya, kembali lagi ya bersama saya Nugraha di BBC bersama berbagi cerita. Kali ini kita akan membahas masalah tentang, bukan masalah ya ini, kita akan berbicara santai namun sangat menarik. Semoga ini bisa menginspirasi. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, senior ya, dan berbeda dengan yang lain gitu. Jadi bukan di jalur mainstream tapi tetap di jalur yang benar gitu lah ya. Nah, siapa lagi kita kenalan dengan beliau. Selamat datang Mbak Dewi. Selamat pagi, Iya. Pak Nugraha. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Ya, Mbak Dewi ini alumni dari SMK 7 ya? Iya, betul. Ah, bukan. Dulu kan namanya masih SMPS. Iya. Iya. Ya, jadi Mbak Dewi ini alumni dari SMPS tahun berapa, Mbak? Tahun 96 saya. Tahun 96. Iya. Ya, jadi saat itu namanya masih SMPS ya? Masih SMPS. Kalau sekarang tetap kita akui ya sebagai alumni SMK 7 karena nama terbaru dari SMPS SMK 7 Surakarta. Gitu Mbak Dewi. Mbak Dewi saat ini kesibukannya apa Mbak Dewi? Saat ini saya kerja di Kacang Garuda sebagai supervisor. Di rumah saya masih ada bisnis kecil-kecilan. Oke. Seorang supervisor berarti itu sudah di atas ya, sudah secara bahasa supervisor berarti pengawas. Jadi kalau saya masih guru ada pengawas, kalau di guru ada. Kalau ini pengawasnya para banyak orang gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Dewi ini alumni SMPS tahun 96. Kalau dulu SMPS itu apa Mbak? SMPS Sekolah menengah pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial. Ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan PS hanya ada satu PS saja Mbak. Ya. Kalau dulu ada jurusan lain atau enggak? Ada, dulu itu ada 3 jurusan, PM, PS, sama medis. Kebetulan gitu. saya ada di PM. Oh ya, PM itu Pembangunan masyarakat. Wah, luar biasa. Kayaknya sekarang udah nggak ada itu ya Mbak ya? Iya, Udah nggak ada. sudah dilebur jadi satu ya? Dilebur jadi satu, sepertinya iya. Karena sekarang SMK 7 ada 6 jurusan yang berbeda-beda. Salah satunya yang menjadi leluhur kami di sini adalah PS itu, yang mengawali SMK 7 ini. Kalau di Kacang Garuda ini sudah berapa lama Mbak? Saya udah dari tahun 2003 ya, 18 tahun ya. Sudah lama sekali. Iya. Wah, lama lah ya. Jadi kalau mainstreamnya, kalau dulu kan dari sekolah di SMPS itu mainstreamnya orang-orang dulu tuh, wah sekolah di sini tuh nanti pegawai negeri gitu Mbak ya? Iya. Nah, ekspektasi saya dulu gitu. ya. Mbak Dewi juga begitu? Iya, dulu saya itu masuk di SMPS itu dengan punya keyakinan saya pengen jadi pegawai negeri. Setelah dari SMPS saya harus melanjutkan ke sini, saya harus jadi pegawai negeri gitu. Dulu. Tapi dulu, Allah menakdirkan yang lain. Jalan hidupnya bagaimana itu? Jalan hidupnya lain. Oh iya. Perjalanannya panjang. Sangat panjang ini. Iya, sangat panjang. Tapi kita punya waktu banyak ini, Mak. Sekitar 15 hari bisa lah kita ceritakan di sini. Gimana? Saya dari SMPS itu lulus tahun 96. Saya waktu itu daftar di STPDN Bandung dan nggak diterima. Langsung saya ke Jogja, ke STPDN. APMD ya. Iya, APMD. STPMD, APMD Yogyakarta. Saya ambil jurusan D3 ilmu sosiatri waktu itu yang sejurusan dengan PM ya. Oh iya. Saya nggak ada 3 tahun, saya udah lulus. Wah, waktu itu saya pengen apa ya, pengen S1 tapi ibu saya udah berhenti dulu lah gitu. Iya. Oke, waktu itu saya kayak nggak ini ya, udah daftar pegawai ikut tes pegawai negeri tapi kok belum nyantol juga gitu nggak ya? nyantol gitu. Apa saya mau harus seperti ini terus gitu. Terus waktu itu saya dengerin motivasinya kayak Andri Wongso kayak gitu-gitu. Masa itu ya? Iya. Ternyata sukses itu nggak harus jadi PNS gitu. Waktu itu kan pegawai negeri itu keren gitu kayaknya ya. Terus akhirnya saya kerja serabutan lah, jadi SPG, jadi sales, saya di Konimek waktu itu diterima 2 tahun saya di Konimek. Setelah itu saya keluar karena melahirkan, nggak boleh. Terus akhirnya saya tahun 2003 itu daftar di Garuda Food, saya diterima.
cuma jadi SPG saya waktu itu. Waktu itu diawali dari Iya. SPG. SPG dulu. saya Iya. 3 bulan, ada promosi jadi salesman, saya ikut, iseng aja ikut. Wes ikut tau ikut. Garuda Food itu perusahaan yang sudah mentereng lah. Iya, masa sudah itu mentereng sudah karena besar. nasional ya. Iya, Sekarang sudah go internasional. Waktu itu ya agak berat tesnya. Terus waktu itu tes sales cuma bawa bronjong gitu ya. Terus bawa bronjong di motor gitu. iya, saya waktu itu kurang lebih berapa tahun ya, 2 tahun saya bawa bronjong kayak gitu. Saya mikir ini perempuan ya, tapi saya punya anak yang harus saya besarkan. Oh iya iya. Saya waktu itu naik jadi sales, naik box waktu itu. Iya. Setahun ada tes profesor waktu itu. Iseng aja saya. Iseng lagi. Ditawari sama atasan saya. "No, daftar jadi profesor mau nggak?" Wah, mampu nggak Pak saya? Mampu lah gitu. Terus waktu itu saya, oke lah, saya nyoba tes 1, 2, 3, alhamdulillah saya lolos. Ternyata jalannya yang justru dicoba-coba, yang tidak sesuai ekspektasinya malah berjalan dengan lancar ya Pak ya? Iya. Waktu itu masih jadi profesor junior saya. Agak berat juga sih. Perjalanannya saya harus ikut sekolah dulu karena memang yang lain S1. Saya sendiri harus menyetarakan itu ya. Saya harus ikut pendidikan marketing. Waktu itu saya disekolahkan Garuda Food di Jakarta, di Bintaro, di Garuda Sales GSI ya, Garuda Sales Internasional itu alhamdulillah gratis dari perusahaan. Terus akhirnya saya naik grade sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Oke. Dari cerita itu yang awalnya ekspektasi dari pegawai negeri, kemudian terjun ke sektor swasta yang sebenarnya masih ada korelasinya karena sekarang supervisi kan berhubungan dengan orang ya dulu kan. Pasti karena kan kita bersosialisasi dengan banyak orang itu butuh skill juga. Nah, nggak gampang ya. Dari apa yang didapatkan dari sekolah di SMPS dulu, hal-hal yang menunjang Mbak Dewi ternyata bisa lancar itu di situ, mengikuti tes yang awalnya hanya iseng-iseng malah bisa, dan seterusnya. Apa Mbak kira-kira yang bisa? Kalau saya di SMPS itu belajar banyak ya, terutama yang satu adalah kedisiplinan. Karena kalau kita sukses nggak disiplin itu nggak akan bisa, nggak akan bisa nggak akan bisa maju. Gitu. Kita itu pertama itu harus disiplin. Karena sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan yang diiringi dengan doa. Waduh, luar biasa. Kita katakan diiringi dengan doa. Kalau tidak ada doa tetap sulit. Iya, Impossible. Iya. Kita coba ulik. Tadi kan itu Mbak Dewi yang sekarang ya. Sebuah pencapaian yang karena Mbak Dewi sekarang ini tidak akan ada jika tidak ada Mbak Dewi dulu yang ada di SMPS gitu ya. Coba ya teman-teman ya, kita akan sedikit tanya kira-kira dulu waktu di SMPS itu apakah Mas sudah seperti ini atau belum gitu ya. Mbak Dewi waktu masih sekolah di SMPS dulu, sekarang SMK 7, apa kenangan terindah? Itu berarti yang paling ya Mbak ya. Kenangan terindah yang Mbak Dewi alami saat bersekolah. Kenangan terindah atau mungkin kalau mau agak panjang boleh lah ada 3 mungkin ya, salah 3 gitu ya biar dapat 7. Salah satu aja. Salah 3 kebanyakan nanti dapat 7. Salah satu nilainya aja jelek. Oke, siap. Salah satu kan 9. Oke, betul salah satu aja kalau gitu. Saya itu sampai sekarang itu sampai kalau ketemu adik kelas itu masih ada mindset mereka itu Mbak Dewi Sulis itu kakak yang paling galak. Waduh. Iya. Bisa tanya di angkatan 97, angkatan 98 itu pasti komentarnya Mbak Dewi itu Mbak yang galak gitu. Iya. Kenapa? Biasanya kalau acara gojlokan kayak gitu nanti terakhir itu dan sebagainya gitu itu ya? terakhir mesti saya disembunyikan karena nanti akan mendapat kalung kakak galak itu paling banyak. Oh. Jadi gitu ya? Supaya tidak mendapat itu didelik ini dulu. Wah. Balas dendam nanti. Saya kenapa? Oh iya. Kenapa Mbak? Ya karena memang. Apa benar-benar galak atau sebenarnya nggak galak sih Mbak Dewi? Sebenarnya nggak galak ya. Nggak galak sebenarnya. Judes ya. Oh enggak
Cuman tegas mungkin. Ya, mungkin lebih ke itu ya. Kenangannya ya di SMPS ya itu sama apa ya? Yang jelas banyak sekali ilmu yang saya dapat di SMPS yang membawa saya bisa seperti ini. Karena kita itu nggak harus sekolah di apa ya? SMA yang harus kuliah di S1 yang harus ternyata di SMK itu skillnya itu lebih banyak gitu loh maksud saya ya. Karena nggak gampang juga loh ngurusi banyak orang. Iya betul. Kita bertemu dengan banyak orang, beda karakter, beda betul sekali. apa ya, beda watak, beda sifat. Itu ngurusi anak emang akeh. Iya. Kalau tidak telaten, kalau tidak teliti, tidak kompak jadinya iya. Mbak ya. Ya saya kebetulan saya punya tim itu ada 12 tim itu awet-awet, maksudnya awet itu. Masing-masing tim berapa orang Mbak? Saya punya asisten 1, yang lain itu ya kita timnya ada 12 orang. 12 orang, oke 12 orang. Luar biasa, jadi kedisiplinan yang dulu didapat saat sekolah terus terbawa sehingga membentuk Mbak Dewi saat ini menjadi yang sekarang ini, luar biasa sekali. Kalau mengulik ke belakang sejak 96 sampai sekarang udah puluhan tahun, saya sampai sulit menghitungnya karena matematika saya agak jelek. Sudah sekian puluh tahun ke belakang, saat Mbak Dewi tadi kesini datang lagi, terakhir kesini kapan Mbak Dewi? Saya kesini, saya kebetulan kan ikut forum ya, jadi ya bolak-balik kesini. Oh bolak-balik kesini, oke. Karena udah bolak-balik kesini, jadi pertanyaan saya tetap. Tapi begini. Sejak lulus dulu sampai tadi pagi terakhir masuk ke sini, apa yang Mbak Dewi lihat perubahan dari SMK 7 ini? Dari dulu SMPS sekarang menjadi SMK 7. Perubahan-perubahan dari segi fisik, mungkin bangunan, dari segi sistem yang ada di dalamnya, mungkin apa yang Mbak Dewi lihat perubahan? Luar biasa ya. Saya waktu masuk pertama kali SMPS sekarang udah punya hotel. Wah, satu iya, dari depan hotel. ya. Iya, hotel. Dari depan itu sudah ada hotel. Yang masuk lagi ada penitipan kayak TK itu. Oh ya, TPAP, tempat penitipan anak balita. Dulu tidak ada seperti itu. Iya, itu tempat prakteknya PS sekarang. Iya, terus masuk lagi ke sini masjid sudah baru. Oh iya. Iya. Baru. Geser ke belakang ternyata luar biasa ya, sekarang SMPS sudah punya ini apa namanya? Studio mini. Studio mini iya. Ya, keren ya. Alhamdulillah. Jadi segi infrastruktur sudah sangat berbeda ya Mbak? Iya, menurut saya perubahannya luar biasa sekali karena dulu kan cuman kita ya sekolahan, kantin, lapangan tenis itu aja. Ya. Tempat favoritnya di mana Mbak dulu Mbak? Saya dulu. Zaman dulu itu tempat favoritnya nongkrong Mbak Dewi di mana? Di tempatnya, waktu itu kantinnya namanya Mbak Mami. Kantinnya ada di tengah itu. Di tengah-tengah. Mungkin sekarang posisi di depan masjid mungkin. Iya, betul sekali. Di area depan masjid ya. Sekarang sudah tidak ada berarti. Sudah tidak ada. Oh iya. Jadi saat bersekolah dulu apa yang masih dan apa yang hilang sekarang Mbak? Kalau dari memorinya Mbak Dewi. Maksudnya gimana ini? Apa yang masih ada dan apa yang dulu aku di sini, seperti kantin sudah hilang. Ya, kalau yang masih ada lapangan tenis ya. Tinggal lapangan tenis saja. Iya, sama bangunan sekolah yang ini apa namanya aula ini ya. Aula yang depan itu ya. Iya. Kalau aula itu dulu sudah ada berarti Mbak? Sudah, tapi kan belum disewakan kayak gitu ya. Iya, masih untuk kalangan sendiri ya. Kalau kata orang nih Mbak, masa SMA itu kan masa-masa paling indah ya kan? Iya, nah, betul. Masanya Mbak Dewi SMA dulu gimana? Apa yang indah, Mbak? Indah semua. Iya, betul, ya, indah semua indah karena nggak mikir apa-apa ya. Waktu itu kan kita sampai sekolah, nanti ketemu teman-teman, happy. Ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan siswa SMA dulu, ada nggak Mbak yang beda kira-kira sama sekarang? Kalau dulu itu masuk sekolah dulu jam berapa Mbak kalau Mbak Dewi?
Saya dulu jam 7 masuk sekolah. Sekarang juga tetap sama berarti jam 7 kita masuk. Pulang karena banyak kegiatan ya. Saya dulu jadi ada pramuka, ada PMR, ada wis ngantek koyo nggak pulang kayak. Aktivis lah ya. Aktivis. Pulang maghrib ya? Pulang maghrib. Pulang ya jam 5 gitu. Wah, hampir maghrib. Karena kalau saya pulang nanti kesini lagi melelahkan ya. Iya. Jaraknya jauh juga. Selain berkegiatan sekolah, kalau di masa itu dengan guru-guru yang paling terkesan siapa? Saya itu maaf ya Pak, saya itu kelingan guyu. Pak Nyolu itu. Pak Nyolu. Ya Pak Nyolu itu kalau sama saya agak kurang apa ya? Kurang lucu, cocok. Enggak maksudnya ya kayak lucu gitu. Terus kalau yang namanya saya tuh kan dulu sekolah pakai rok mini ya. Jadi kemayu banget ini. Jadi apa ya? Sering bersinggungan terus iya, jadi saya itu sering diseneni gitu loh ya. Jadi kalau ada langsung kayak Tom and Jerry gitu ya. Melipir sana supaya nggak ketahuan. Lari ke Mbak Mami. Pelajaran olahraga ya itu waktu itu. Pak guru olahraga berarti? Iya. Kalau guru yang ada nggak guru yang dulu mengajar sekarang saat ini masih ada mengajar atau sudah purna semua? Sudah purna ya. Dulu itu Bu Satapi, Bu Lastri udah purna semua. Kalau dengan Bu Satapi ada kenangan nggak? Kenangannya ya baik-baik lah. Baik-baik ya kedua ya, tanpa disadari sama Mbak Dewi kita sudah menghadirkan Bu Satapi. Oh tidak, bercanda. Biasanya kalau acara-acara begitu ya, kita tidak menghadirkan siapa-siapa. Oke, pertanyaan lain Mbak. Kalau tadi kan udah selama sekolah, kontribusi sekolah sangat mendukung untuk membentuk karakter Mbak Dewi hingga sekarang gitu. Kontribusi sekolah secara selain dari pembentukan karakternya, sekolah ini dulu memberikan apa saja sih ke Mbak Dewi selain membentukan karakter itu? Banyak sih ya, karena apakah dulu kan cenderung ke pegawai negeri, apakah dari sekolah juga mengarahkan ke sini gitu atau bagaimana? Iya, kalau dari sekolah dulu arahannya kalau ada info seperti pembukaan itu ya, lowongan itu ya pegawai negeri ya di Kementerian Sosial di ini. Cuma waktu itu kita nyoba ya tetap nggak ada yang nyantol. Memang Mbak, rezekinya berbeda, tapi tetap berada di jalan yang benar itu tadi. Iya, betul sekali. Oke. Kan harus optimis. Oh betul, karena yang paling utama itu optimis dulu. Iya. Jalannya boleh berbeda. Betul. Iya toh, boleh berbeda. Tapi kalau yang sana punya ini, kita harus punya dong. Iya, betul. Gimana caranya? Iya, karena satu tujuan bisa diraih dari berbagai jalan. Iya, betul sekali. Betul. Kemudian, karena sekarang sudah alumni, bagaimana menjaga silaturahim antara alumninya dulu dan menjaga silaturahim dengan sekolah saat ini? Dulu satu kelas berapa orang Mbak? Dulu satu sekolah itu ada 40 apa berapa ya? Aku kok lupa ya. Kalau satu kelasnya Mbak satu kelas? Iya. 40. Ada, iya kurang lebih sekitar itu. 40 berarti banyak ya dulu 40 kali, tolong 5 kelas 40 kali 5 sekitar 200-an. Iya. Luar biasa berarti untuk tahun itu dengan segitu udah peminatnya sangat luar biasa berarti sebenarnya sekolah ini. Iya, dulu nolak murid ya. Iya. Nah, kembali ke silaturahim tadi Mbak. Setelah lulus masih terikat nggak? Masih ada ikatan nggak sebenarnya dengan SMK 7 ini? Apa yang masih mengikat apa ya kira-kira? Karena saya kan sekarang ini gabung di FSA ya, iya. Forum Silaturahmi Alumni. Oh iya. Nah di situ itu ada lintas angkatan dari berbagai angkatan dari. Sejak tertua yang masih aktif sekarang angkatan berapa itu? Angkatan berapa ya? 90 ada. Masih ada. Ya. Wow. Angkatan 90 ada. Oh banyak ya angkatan tua-tua itu. Iya. Terus sampai dengan angkatan 2000 yang sudah 2000 itu juga ada. Jadi kita di situ di forum itu
banyak sekali kegiatan. Komunikasi juga ada, terus ada struktur organisasinya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Memang di situ ada kepengurusannya, ada struktur organisasinya. Dan itu kegiatannya yang nggak jauh beda dengan SMPS ya. Kita galang dana, kita kegiatan Ramadan, kita pokoknya kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif. Iya. Kalau berkaitan dengan tadi kan itu alumni-alumni. Nah, kalau berkaitan dengan siswa yang masih bersekolah di SMK 7, khususnya jurusan PS sekarang, keterkaitannya forum alumni apa Mbak? Ada nggak? Mungkin karena kan yang saya tahu di alumni PS itu udah luar biasa, ada yang sudah supervisor, ada yang sudah kepala dinas dan sebagainya. Apakah saling memberi informasi tentang mungkin lowongan pekerjaan atau mungkin tentang pendidikan dan sebagainya, ada nggak Mbak? Iya, kalau lowongan pasti kita share ya, share di grup forum, kadang di grup pengurus itu kan kita share kalau ada info lowongan, terutama di tempat saya itu mesti saya share karena ya ada yang berminat gitu. Terus banyak juga sih kemarin alumni yang mengikuti langkah jejak Mbak ikut Dewi. gabung dengan saya juga ada gitu. Jadi luwih enak gitu loh, dalam arti gini. Ada keterikatan emosional ya. Iya, oh iki podo-podo alumni. Oh iya. Kenapa tidak? Gitu. Jadi nanti pada saat interview itu kan akan beda gitu. Wah, iki alumni gonku. Nggak objektif ya sebenarnya. Ya, tetap objektif, Mbak. Objektif. Itu sih. Kalau keterkaitannya tetap kita harus, ya itu tadi kalau di tempat saya ada info pasti saya share. Iya. Jadi tetap ada privilege ya. Bahasanya sekarang privilege sesama alma mater gitu ya. Jadi sumbangsih forum alumni ini untuk tetap saling membantu, memberikan informasi kepada adik-adik tingkat yang jauh di bawah yang saat ini mungkin sedang sekolah gitu. Haruslah ya. Harus tetap ada sehingga tetap terus menyambung gitu ya silaturahimnya. Nah, yang terakhir ya, tapi belum terakhir banget. Bagaimana pesan atau wejangan lah ngendikane senior untuk adik-adik alumni yang mungkin baru lulus kemarin atau untuk adik-adik yang sekarang di PS yang masih bersekolah, apa pesan yang ingin disampaikan Mbak Dewi untuk mereka supaya mampu mengarungi kehidupan ini setelah lulus dari SMK tentunya? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya kita harus merubah mindset dulu ya. Merubah mindset. Karena kalau kita mindsetnya sudah harus jadi PNS kayak gitu, nanti kita akan terkungkung dalam sangkar ya. Iya, dalam sangkar. Hanya itu aja akhirnya. Ternyata di dunia luar itu luar biasa indahnya yang harus kita nikmati. Betul sekali. Jadi jalan hidup orang kan beda-beda. Nah, pesannya cuma semangat untuk menjalani kehidupan dengan ya itu tadi, kesuksesan itu lahir dari kejujuran, keuletan yang diiringi dengan doa. Pertama kita harus jujur dulu, setelah itu kita ulet dalam arti kita harus apa yang ada pada kita gali, kemampuannya apa sih kita gitu loh. Kalau nggak jadi pegawai negeri kalau kita mampunya masak ayolah buka catering. Kalau kita mampunya kayak saya kan koordinasi dengan orang, berhubungan dengan ya, kalau saya kan mungkin lebih ke komunikasi. Jadi ya kita harus gali apa yang potensi masing-masing itu pesannya biar enggak ngelokro gitu. Biar tidak terkungkung di satu keranjang gitu ya. Betul sekali. Ada banyak sekali keranjang-keranjang rezeki di luar yang bisa diambil. Iya, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Oke, siap. Iya, kesempatan tidak datang 2 kali. Ada lagi Mbak? Ya, mungkin kalau di swasta seperti saya memang harus menyiapkan diri di masa usia saya yang sekarang ini kan mungkin sudah nggak produktif lagi 5 tahun ke depan. Saya harus prepare nih, gimana nanti saya
setelah purna dari pekerjaan saya yang ini, saya sudah punya. Sudah menyiapkan. Iya, harus sudah menyiapkan karena ini penting. Kalau mungkin PNS punya cadangan pensiunan gitu. Kita harus prepare, menyiapkan sendiri ya. Harus prepare sendiri. Jadi saat ini Mbak Dewi sudah di proses persiapan menyiapkan ya. Sudah punya side job ya. Sudah. Pekerjaan sambilan yang disiapkan untuk menunjang hari tua. Belum tua loh Mbak. Ya, usianya sudah. Oh iya. Usia itu hanya angka, semangatnya harus tetap muda. Oh, harus Ya, semangat. begitu katanya para motivator. Iya. Ya, begitu Mbak Dewi, apakah ada yang mau disampaikan? Oh gini, karena kita ini kan dalam rangka juga HUT SMK 7, mungkin beri ucapan untuk SMK 7 yang terbaik dari Mbak Dewi. Oke. Mungkin bisa ke kamera sini. Selamat ulang tahun buat SMK 7, sukses selalu, jaya. Terus buat Bapak Ibu guru sehat semuanya, alumni-alumninya tetap semangat. Sukses. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ya, sebenarnya kita harus selesai sampai di sini, tidak jadi 15 hari Mbak. Oke. Ya, karena bisa berabi kalau terlalu 15 hari ya. Terima kasih kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi, semoga sukses selalu, tercapai semua apa yang sudah direncanakan. Dan dapat memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk kita, untuk alumni, untuk SMK 7 khususnya. Siap. Gitu. Terima kasih hadirannya sekali lagi. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah menonton. Seperti kata Mbak Dewi tadi, bahwa sebuah kesuksesan itu dimulai dari kejujuran, keuletan yang diiringi dengan doa. Monggo semuanya jangan patah semangat bahwa apa yang kamu inginkan jika tidak tercapai, teruslah berusaha untuk mencapainya sehingga tidak putus asa di tengah jalan. Begitu. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di BBC berikutnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.